sebuah desa di seberang sungai, hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yakni Bawang Putih beserta ayahnya dan ibunya. Namun, naas bagi ibu Bawang Putih menderita sakit parah sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang Putih teramat sedih hingga ayahnya mencari ibu baru untuk Bawang Putih. Lalu, ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Sangat tidak disangka, ibu tiri dan anaknya Bawang Merah tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah Bawang Putih meninggal dunia. Tinggalkan aku, ayah. Apaan sih lebay banget? Itu aja nangis. Semua orang juga bakal mati kok. Iya, udah mending kamu daripada nangis gak jelas gini. Mending kamu pulang bersih-bersih rumah. Mau nangis berapapun pun juga gak bakal hidup lagi. Wah, segar sekali udara pagi ini. Putih! Bawang Putih! Di mana kamu? Bawang Putih! Apa sih ibu pagi-pagi dari budajang? Ganggu tidurku deh. Ini loh Bawang Putih dari tadi panggil gak nyaut. Bawang Putih! Iya Bu, ada apa? Dipanggil gak nyaut-nyaut. Sekarang kamu cuci baju ini, terus kamu bersih-bersih rumah. Ibu mau pergi belanja dulu. Nanti kalau sudah pulang, semua ini sudah bersih. Hah? Belanja? Aku ikut bu. Yaudah ya cepetan sana. Kamu ngapain masih di sini? Coba bersihin. Baik Bu. Oh celaka, bagaimana ini? Selendang ibu hanyut. Dia pasti akan marah kalau tahu selendangnya hilang. Aku harus mengejarnya. Tolong, hai gadis desa. Tolonglah aku. Aku terjebak dalam jaring ini. Siapa kamu? Dari mana kamu? Aku tidak melihatmu. Aku berada di bawahmu, dekat dengan kaki kirimu. Aku adalah ikan yang bisa bicara. Oh kasihan sekali kau ikannya malang. Namun, bagaimana kau dapat berbicara? Aku adalah jelmaan salah satu perikayangan untuk menjaga sungai ini. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku. Terima kasih. Namun, aku sedang mencari selendang ibuku. Kau dapat menemukan selendang itu di sana. Benarkah? Baiklah, aku akan ikut. Tiba, Bawang Putih berada di tempat yang sangat mewah, megah, dan indah yang bernama Hayangan. Lalu, datanglah seorang peri yang sangat cantik jelita bersama ikan ajaibnya. Wah, indah sekali tempat ini. Terima kasih telah menyelamatkan kawanku. Kau berhak mendapatkan hadiah. Pilihlah kotak yang besar atau kotak yang kecil. Benarkah, peri? Baiklah, aku akan memilih kotak yang kecil saja, karena yang telah kulakukan hanyalah hal kecil. Ini adalah selendang ibu tirimu. Bawalah pulang dan jaga kotak ini baik-baik. Baiklah, terima kasih banyak, peri. Di mana aja kamu? Nah jam segini baru pulang. Makanannya belum disiapkan. Kenapa kamu lama sekali? Alah, paling dia main sama temennya sampai lupa waktu. Tidak, Bu. Apa yang dikatakan Bawang Merah tidak benar. Aku tadi bertemu dengan ikan yang bisa berbicara. Lalu aku ke kayangan dan bertemu Udah. dengan ikan. Kamu gak usah banyak alasan. Apa ini? Jangan, Bu. Itu pemberian dari perikayangan. Wah, perhiasan semua. Dari mana kamu dapat ini? Jangan ambil itu, Bu. Itu adalah pemberian dari perikayangan. Aku Hah? harus menjaganya. Bohong kamu. Ini buat kita. Kita pergi. Yuk. Wah, bagus-bagus banget nih. Mengkilau semua. Iya, bagus banget. Bawang putih gak pantas pakai ini. Pantasnya dia pakai tali sama karet aja. Ibu ada yang bagus nih. Kenapa bu? Jadi besok kamu ikutin Bawang Putih. Terus ibu bawain kamu baju Bawang Putih dan kamu gak ketahuan. Kamu harus lakuin apa yang Bawang Putih lakuin. Biar kita jadi kaya. Oke? Sip deh bu. Ini ibu emang paling the best. Baik, aku izin permisi dulu.
Kemarin Hai, bawang gadis putih desa. milik kota kecil Mengapa kau mendapatkan kembali begitu kemari? banyak perhiasan. Begini ikan ajaib, kotak yang kemarin kau berikan diambil oleh ibu tiriku. Apakah aku bisa kekayangan lagi? Baiklah, ikuti aku. Hai Dihan kau pintar, pilihlah salah satu, kotak yang besar atau kotak yang kecil. Kalau gitu, aku akan memilih kotak yang besar, Peri. Baiklah, Terima kasih, Peri. ada lagi yang bisa aku bantu? Tidak ada. Mana di sini? Mau banget ya. Setelah itu kemudian bawang merah pun pulang dan menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ibunya. Jadi, mau diapakan ikan ini? Udah digoreng aja. Oh ya, gimana sama perhiasannya? Kamu dapat nggak? Dapat dong, nggak perlu besar lagi. Udah, ayo kita langsung buka aja. Ayo. Hah? Apa ini? Apa isinya daun-daun begini? Kurang ajar, pasti Peri itu dikasih. Sekarang mana anak itu? Anaknya sudah aku suruh belanja. Udah, kita ke bikin dia tahu rasa nanti. Mana caranya, Bu? Kita goreng aja ikan ini, pasti dia merana. Bagus tuh. Assalamualaikum Bu, Kak. Waalaikumsalam. Udah datang nih. Iya. Itu ada ikan goreng di meja makan. Makan aja buat kamu. Wah, ada ikan goreng. Gimana? Udah selesai makannya? Enak ikannya. Iya sudah. Enak kok ikannya. Gimana nggak enak? Yang dimakan itu kan ikan ajaib. Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku melakukan kesalahan. Aku tak tahu balas budi. Padahal ikan ini sudah banyak menolongku selama ini. Tapi aku malah habis memakan dagingnya. Sebagai tanda permintaan maafku kepadamu ikan, aku akan menguburkanmu di halaman rumahku. Bawang putih menguburkan tulang ikan ajaib tersebut sambil menangis, dan tanpa tersadar air matanya bercucuran dan mengenai tempat ikan tersebut dikubur. Ajaibnya, malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka, tumbuh sepucuk daun. Tulang-tulang ikan ajaib tersebut sudah menjadi pohon yang tidak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, namun tangkainya juga berlapis perak. Pagi hari, tiba-tiba terdengar sayembara dari kerajaan. Berbunyi, barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu akan dinikahkan dengan pangeran jika perempuan, dan akan dijadikan sahabat pangeran jika laki-laki. Dengan sangat cepat, berita ini pun beredar di seluruh penduduk desa. Permisi Paduka. Bagaimana Dayana? Apakah telah menemukan obat untuk sang ratu? Kata tabib yang benar, telah ditemukan tanaman dengan berdaun emas yang ada hanya satu di dunia, Paduka. Itu adalah satu-satunya obat yang dapat menyelamatkan yang mulia ratu, Paduka. Tanaman tersebut pasti dicari. Baik, terima kasih Dayana. Dari jam mau cari informasi tentang tanaman itu. Baiklah, Paduka. Kami izin mundur sendiri, Paduka. Iya, Paduka. Permisi, Paduka. Saya telah menemukan tanaman itu. Di mana berada? Di mana tanaman itu berada? Di sebuah rumah di desa, tepatnya di seberang sungai. Baik, terima kasih Dayana dan Eca. Sama-sama, Paduka. Segera siapkan prajurit untuk kita pergi ke sana. Siap, Paduka. Izin kami undur diri, Paduka. Pangeran pun pergi untuk mendapatkan tanaman tersebut. Namun, sebelum ke rumah bawang putih dan bawang merah yang adalah tujuannya, pangeran berpapasan dengan bawang putih yang hendak pulang setelah dari pasar.
Permisi pangeran, saya mohon izin untuk keluar karena saya terburu-buru. Maaf, sebelumnya saya tidak pernah ketemu denganmu. Di manakah kamu tinggal? Saya bawang putih dari desa seberang. Maaf pangeran, saya tidak bisa berlama-lama. Ibu saya bisa marah besar. Saya permisi dulu. Baik, silahkan. Apakah ini rumahnya? Iya, Paduka. Ini adalah rumah yang telah diinfokan oleh Dayang Eca. Coba kamu panggilkan pemiliknya. Baik, Paduka. Permisi. Permisi, apakah ada orang? Permisi. Ya, perkenalkan saya pemilik rumah ini. Ini anak saya bawang merah. Perkenalkan, saya bawang merah. Baik, begini. Silahkan Paduka. Begini, tujuan kami ke sini untuk melihat pohon emas itu. Silahkan Paduka. Pohonnya ada di belakang rumah. Alah, cuma kita aja nggak bisa. Sini, ibu bantu. Apa mungkin ada anggota keluarga lain? Siapa yang nonton ini? Baiklah Paduka, izinkan saya memanggil pemilik asli pohon ini. Bawang putih! Ada apa, Bu? Ini kah? Pangeran! Oh, kamu rupanya yang nonton ini. Bolehkah petikkan sehelai saja untukku? Baik, pangeran. Ini pangeran daun emasnya. Baik, terima kasih, Bawang Putih. Permisi, Bawang Putih. Iya, pangeran. Menurut sayembara itu tidak jelas bukan? Siapkah kamu menjadi permaisuriku? Saya siap, pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton teater drama Bawang Putih dan Bawang Merah. Mari kita sambut para pemain teater Bawang Putih dan Bawang Merah. Raifa Nur Syahla sebagai Ibu Bawang Merah. Nailatul Najwa sebagai Dayang Ica dan Bawang Merah. Nur Hibzi Hayati sebagai Bawang Putih. Syifaul Husna sebagai Pangeran. Dan yang terakhir, Farah Idaryani sebagai Peri dan Ikan Ajaib. Saya sendiri, Intan Safitri, sebagai Prolog dan Dayang Anak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.